Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menyusun dan menjawab pertanyaan sederhana terkait gambar yang diamati. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Baik, di sini Ibu sudah siapkan media. Baik, di sini Ibu sudah siapkan media. Jadi adik-adik bisa lihat di sini bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada akar. Oke. Jadi akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tanah. Akar biasanya terkubur di dalam tanah. Jadi fungsi dari akar yaitu mencari makanan atau menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua batang. Bisa lihat? Bisa dulu. Yang kedua batang. Jadi batang merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah. Bisa lihat di sini? Bisa dulu. Batang berada di atas tanah. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Cabang-cabang itu. Yang berikut daun. Bisa lihat? Bisa dulu. Jadi daun adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada batang tadi. Ini daun. Jadi ada 4 jenis daun nih. Ada 4 jenis daun berdasarkan susunan tulang. Jadi pada daun ada tulang daun, ada yang disebut tulang daun. Jadi ada 4. Yang pertama bertulang menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan. Pernah lihat sirip ikan? Nah, ini contoh daun. Bentuknya seperti sirip ikan. Contohnya pada daun mangga, daun jambu dan daun nangka. Pernah lihat daun jambu? Oke. Yang kedua bertulang menjari. Bentuknya seperti jari tangan manusia ya. Bentuknya seperti jari tangan manusia. Contohnya itu daun pepaya, daun singkong dan masih banyak lagi daun yang lain yang bentuknya seperti jari tangan manusia. Yang berikut bertulang melengkung. Bentuknya berupa garis-garis melengkung. Pernah lihat garis yang melengkung? Pernah. Nah, contohnya itu pada tanaman tebu, kingres dan lain-lain. Sedang lagi itu. Yang berikut bertulang sejajar. Bentuknya itu contoh daun padi dan daun jagung. Pernah lihat daun padi dan daun jagung? Oke, itu tadi bertulang sejajar. Terus yang berikut bagian tumbuhan yaitu bunga. Ini disebut bunga. Jadi bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Pada tumbuhan, fungsi bunga yaitu sebagai penghasil biji. Jadi dari bunga dia akan tumbuh menjadi biji. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bisa mengerti? Bisa dulu. Nah, yang berikut buah. Pernah makan ini buah mangga? Pernah dulu. Jadi buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup
lainnya. Jadi fungsi buah yaitu untuk melindungi biji. Jadi di dalam buah itu ada biji. Nah, biji itu yang nantinya akan kita tanam untuk dimakan, untuk bisa tumbuh. Jadi adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, baik, kalau adik-adik sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan soal. Jadi bagi dalam dua kelompok saja ya. Ibu. Siti Moma dengan Antonia satu kelompok ya. Kakak Isi Mopa kelompok sendiri bisa? Bisa, Ibu. Oke. Jangan lupa tulis nama, isi dengan tanggal. Tidak usah tanggal, cukup nama. Kalau sudah selesai, waktu hanya 5 menit. Ibu saya mau tanya Ibu, ya. Ibu di sini kami tulis bagian-bagian tumbuhan sekalian fungsinya Ibu. Tidak usah, cukup bagian-bagian tumbuhan saja. Ya. Fungsinya nanti kita jelaskan. Tunggu, selesai semua dulu baru kita satu kali. Tidak pakai kumpul, kalau sudah pakailah dari setiap kelompok untuk presentasi di depan kelas. Oke, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kelompok Siti Mama sudah? Sudah, Bu. Baik. Maju satu, mulai dari kelompok Siti Mama presentasi. Baik. Pada gambar pertama itu buah. Lalu yang ini batang, yang di bawah akar, lalu ini bunga, di atasnya daun. Oke. List sama dengan sini? Sama, Ibu. Oke, tepuk salut. Oke, baik. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham materi tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi pulang ke rumah jangan lupa belajar lagi. Kalau ada yang belum mengerti, tanya bapak atau mama di rumah, tanya. Pulang sekolah jangan lupa belajar, jangan hanya main. Jangan, baik sebelum pulang Ibu akan kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jangan buku dengan pulpen masing-masing. Jadi soalnya tuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Antonia sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah pulang rumah dan rumah kerjaan tugas minggu depan Ibu periksa harus sudah kerja semua ya. Kalau rumah jangan main. Kalau ada yang tidak mengerti tanya bapak, mama atau kakak yang di rumah ya. Ibu. Oke, baik. Sebelum pulang bereskan buku dan pulpen kalian, simpan kembali di tas masing-masing. Minta satu orang dalam doa. Oke, akhirnya Ibu guru dan teman-teman mari lagi kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati-hati di jalan ya.